Oke, video kali ini adalah menjawab pertanyaan beberapa kawan tentang bagaimana cara menahan napas lebih lama ketika berenang. Oke, mudah-mudahan jawabannya tidak membosankan ya, karena agak-agak lama, tapi mudah-mudahan kalau Anda mau mendengarkan dengan baik bisa berguna dan bisa diterapkan pada latihan Anda. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti saya akan terangkan sedikit tentang free diving ya. Saya bukan free diver yang tersertifikasi, namun sedikit banyak saya tahu tentang free dive. Free dive ini adalah bagaimana menyelam tanpa peralatan, jadi hanya menahan napas. Yang kita tahu ya, mungkin di acara kayak BBC gitu ya, ada suku namanya suku Bajau ya, itu bisa menyelam dan menahan napas sampai katanya ada yang sampai 11 menit ya. Oke, tapi saya nggak kuat selama itu. Saya paling lama dulu pernah coba itu 3 menit saja. Oke, kembali ke laptop. Tentang pelajaran bagaimana menahan napas dalam berenang ya, bagaimana agar lebih lama. Yang pertama, kuncinya adalah apa yang kita harus ketahui, sebenarnya kita napas itu untuk apa sih? Ini dasarnya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita napas adalah fungsinya adalah untuk menghirup oksigen ke dalam paru-paru, kemudian dari paru-paru itu oksigen dipompakan atau ditransfer ke jantung, dari jantung dipompakan untuk mencuci darah ya, atau dipompakan ke dalam darah kan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu kenapa kita bernapas. Lalu dari situ kita bisa mengembangkan kemana larinya sehingga kita bisa menahan napas kita lebih lama. Oke, kembali lagi. Jadi caranya yang pertama yaitu ketika mau renang atau mau meluncur ya, ambil napasnya harus sebanyak mungkin gitu. Jadi ambil napas yang banyak. Kemudian setiap kali kita mengembus kemudian ambil napas harus yang banyak lagi gitu ya, harus banyak, jangan cuman sedikit gitu. Mulut boleh nggak terlalu terbuka, tapi cukup terbuka sedikit, yang penting kita bisa menghirup banyak ya, sebanyak mungkin di dalam dada kita simpan udara. Oke, itu kuncinya yang pertama itu ya, mengambil napas yang cukup. Kemudian yang kedua adalah kita harus tenang ya. Tenang dalam hal ini ada dua hal, tenang dalam pikiran yang pertama, kemudian yang kedua tenang dalam gerakan. Tenang dalam pikiran dalam hal ini maksud saya adalah kita nggak boleh takut ya. Jadi kalau kita masih dikuasai rasa takut di dalam air, maka napas kita menjadi pendek. Karena apa? Rasa takut itu menguras energi. Rasa takut menguras energi sehingga energi membutuhkan oksigen, sehingga tubuh kita cepat sekali menyerap oksigen. Jadi rasa takut itu tadi menyebabkan suplai oksigen kita kurang, sehingga kita gelagapan mau ambil napas lagi. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua tadi ketenangan gerakan ya. Kalau gerakan kita terlalu heboh, terlalu kuat ataupun terlalu banyak bergerak, itu juga banyak memakan energi. Energi membutuhkan oksigen gitu ya. Oksigen dibutuhkan disuplai dari napas. Sehingga kalau kita banyak bergerak, ya otomatis kita akan membutuhkan oksigen lebih banyak dan butuh napas segera gitu. Makanya saya dari awal itu selalu saya ajarkan meluncur. Kalau Anda lihat video-video saya adalah pelajaran pertama selalu meluncur. Karena apa? Meluncur ini hampir tidak menggerakkan, memang sama sekali tidak menggerakkan anggota tubuh, sehingga hemat energi. Hemat energi berarti hemat oksigen. Hemat oksigen berarti hemat napas. Jadi napasnya bisa tahan lama ya. Tapi sekali-sekali pasti perlu gerak dong, iya. Jadi geraknya seminimal mungkin ya. Jadi makanya kita juga perlu mempelajari bagaimana gerakan renang yang efisien. Gerakan renang yang efisien itu ya, itu dengan sedikit gerakan kita bisa meluncur sejauh mungkin gitu ya.
Oke, ketika kita sudah tahu, jadi tadi dua faktor ya. Bagaimana kita mengambil napas yang cukup. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melatih ketenangan. Itu. Kalau bagaimana cara mengambil napas yang cukup, coba lihat kembali video-video saya tentang bagaimana bernapas, ya kan. Di situ saya sudah terangkan, kemudian ada tips dan trik tentang bernapas. Jadi ada 2 video paling enggak ya tentang bernapas itu. Kemudian yang kedua tadi 2A dan B ya. Itu berupa ini ya, bagaimana kita menjaga ketenangan. Karena ada tenangan tadi ada 2 ya, tenang dalam hal pikiran, kemudian yang kedua tenang dalam hal gerakan. Dalam hal pikiran, bagaimana agar membuat kita tidak takut di dalam air? Tentu masing-masing orang itu punya fobia atau tingkat ketakutan yang berbeda-beda ya. Untuk kita yang nggak takut terhadap air, mungkin lebih mudah untuk bisa tenang di dalam air. Tapi untuk orang yang fobia itu jelas akan lama ya menyembuhkannya. Tapi saya pikir dengan sering-sering bermain di air, maka lama-kelamaan akan membuat kita tenang ya. Kemudian untuk Anda yang nggak punya fobia terhadap air, tapi maksud saya mungkin tetap ada sedikit ketakutan di dalam air, maka cara mengatasinya yaitu sering-sering main di dalam air. Kemudian jangan lupa ya, selalu pakai kacamata. Kemudian gini, apa sih yang kita takutkan biasanya? Yang kita takutkan biasanya adalah tempat dalam. Kadang-kadang yang saya maksud tempat dalam itu adalah dasar lantai atau dasar lantai kolam gitu ya. Mungkin nggak terlalu dalam, mungkin dalamnya hanya 1,5 meter atau bahkan cuma 1 meter. Cuman kita tetap aja yang karena belum jarang main di air, mungkin kita ada rasa takut ya. Tapi kalau dilatih, lama-lama rasa takut itu akan hilang. Jadi caranya begini, sering-sering main ke dalam air ya. Jadi saya ibaratkan itu kedalaman atau dasar lantai kolam itu adalah ibarat tempat yang jarang kita kunjungi, atau anggaplah dia itu sebagai rumah baru gitu ya, rumah baru untuk kita baru berkunjung ke situ, kita jarang-jarang ya datang atau belum pernah sama sekali. Tentu kita merasa takut ya, ada was-was gitu. Jangan-jangan di sana ada tikus, jangan-jangan ada ular gitu. Sama. Jadi perasaan kita ketika memasuki air, ada rasa takut, ada rasa grogi, takut ada apa sih di sana gitu. Meskipun kita tahu isinya cuma air, tapi secara psikologi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan yaitu sering-sering mengunjunginya. Jadi datangi itu dasar kolam. Makanya saya sering ya, kalau Anda lihat di pelajaran saya berenang, waktu saya ngajarin orang renang, sering saya suruh coba pegang lantai kolam gitu. Saya suruh pegang. Artinya apa? Dia sudah pernah mengunjungi itu, pernah megang, intinya perkenalan gitu ya. Kenalan dengan lantai kolam sehingga tidak mengurangi rasa takut. Mungkin setelah 1-2 kali masih ada rasa takut. Lama-lama mungkin udah 10 kali, 100 kali, lama-lama udah terbiasa, nggak takut lagi. Itu caranya. Cara yang berikutnya yaitu alihkan perhatian. Jadi perhatian kita, pikiran kita kalau takut kan selalu takut. Nah, biasanya di kolam itu kan ada keramik-keramik ya, kotak-kotak. Biasanya murid saya itu saya suruh menghitung. Coba hitung ada berapa kotak itu dari atas sampai ke bawah. Hitung. Perhatian dia teralihkan dari rasa takut menjadi konsentrasi menghitung. Nah, lama-lama saya suruh hitung sekali, 2 kali, lama-lama oh ya udah nggak takut lagi. Itu caranya ya. Oke, selamat dipraktekkan ya cara tersebut. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah bagaimana lebih tenang dalam hal gerakan ya. Lebih tenang maksud saya di sini itu nggak banyak gerak atau gerakan sedikit tapi menghasilkan luncuran yang jauh, itu maksudnya. Jadi ada orang yang
yang belum terlalu menguasai ya, gerakannya heboh sekali. Tapi hasilnya pendek gitu. Nah, itu namanya nggak efisien gerakannya ya. Jadi di sini kita ingin gerakan yang efisien. Gerakan efisien ini butuh energi sedikit, tapi hasilnya meluncur jauh gitu. Tentu saya nggak bisa menjabarkan di sini. Nanti akan saya terangkan di session lain ya, di video lain akan saya terangkan lagi bagaimana kita menggerakkan kaki ya, dorongan kaki yang lebih efisien gitu. Karena saya sering lihat orang menggerakkan kaki dengan cara salah sehingga gerakannya itu hanya memakan tenaga atau banyak memakan tenaga tapi hasilnya sedikit. Tolong ingatkan ya, nanti tinggalkan di komentar bagaimana cara ingatkan saya untuk membuat video tentang gerakan kaki yang lebih efisien ya. Oke, sekian. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menahan napas lebih lama lagi gitu ya. Yang tadi session tadi itu khusus renang ya. Yang sekarang ini kalau ada yang mengarah-arah ke arah free diving gitu ya. Free diving itu menahan napas lama, paling tidak ya. Kalau free diving itu jangan ngomongin napas 10 detik, 20 detik ya. Itu free diving kaleng-kaleng kalau orang zaman sekarang bilangnya. Jadi free diving paling enggak ya 1 menit lah gitu ya, biar enggak malu-maluin gitu. 1 menit gitu. Nah, bagaimana sih cara menahan napas lebih lama? Di dalam free diving itu diajarkan ya, intinya gini. 1, kita harus terbiasa menderita dalam tanda kutip ya, menderita kekurangan oksigen. Jadi kita harus sering-sering berlatih kekurangan oksigen. Maksudnya gini, tahan napas selama mungkin, tahan selama mungkin sampai kita istilahnya apa ya, saya lupa istilahnya ya dalam ini. Yang penting maksudnya pokoknya itu kita udah kekurangan oksigen sampai badan kita kayak kejang-kejang gitu. Jadi itu sering dilatih gitu ya, seperti itu. Dengan sering dilatih seperti itu, lama-lama tubuh akan terbiasa dan menyesuaikan diri ya. Jadi tubuh kita ini berevolusi sesuai dengan apa yang kita latih gitu. Otot kalau kita latih lama-lama dia akan mengembang. Sama juga dengan kemampuan napas, kalau kita latih makin lama dia akan makin panjang tahan napas kita gitu. Oke, itu tadi yang pertama ya. Yaitu tadi yang pertama itu tentang membiasakan menderita kekurangan oksigen. Yang kedua adalah olahraga atau mengolah atau kita berusaha melatih agar paru-paru kita volumenya lebih besar. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan ambil napas sedalam-dalamnya. Ambil napas sedalam-dalamnya, bahkan di dalam free diving itu diajarkan ya. Udah ambil napas sedalam-dalamnya, udah sesak, nggak bisa menghisap lagi. Masih ditambah dengan ambil napas, jadi kayak nelan gitu. Ambil napas dari mulut, ditelan. Jadi kalau udara ditelan masuknya pasti ke paru-paru. Jadi paru-paru ini kayak ditekan terus sampai dia benar-benar ngembang. Coba Anda lihat ya video-video orang yang free diving. Kalau dia gini-gini itu berarti dia lagi nelan udara. Itu. Jadi paru-parunya itu dipaksa untuk mengembang. Jadi mereka itu punya cara senam gitu ya. Jadi udah dikembangin gitu, nanti bikin gerakan misalkan kayak orang lagi senam ya, stretching sana sini. Itu membiasakan agar paru-paru volumenya membesar. Itu caranya. Kemudian yang terakhir kali ya, ini mohon maaf ya untuk free diver, kalau ada yang nonton ini silakan dikoreksi di komentar ya. Saya mempelajarinya tapi nggak terlalu dalam. Yang terakhir itu yaitu ini kita ambil ya. Oke, teknik. Jadi teknik
mengambil dan menyimpan napas ya. Ingat, tadi mengambil napas sebanyak-banyaknya udah gitu ya. Tapi sebelum kita ambil napas sebanyak-banyaknya, tadi itu ada namanya, saya kurang tahu persis namanya apa ya. Saya sendiri sering menganggapnya itu hiperventilasi gitu ya. Hiperventilasi itu napas yang berlebihan. Tapi kata para free diver itu bukan hiperventilasi. Ya adalah nggak tahu. Tapi yang jelas mereka melakukan seperti ini. Mereka ambil napas panjang-panjang. Ada tekniknya ya. Berapa detik, kemudian dikeluarkan pelan-pelan selama berapa detik. Mereka lakukan itu 3 kali sebelum mereka dive atau menyelam. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini, ambil napas sampai sesak, terus dibuang pelan-pelan. Yang terakhir tadi, yang ini tadi pertama, yang kedua, yang ketiga tadi, kemudian seperti yang saya terangkan tadi ya, mereka ambil napas lewat mulut, ditelan sampai padat di sini, baru mereka menyelam. Ya, itu tadi sekilas tentang bagaimana cara menahan napas, kemudian sedikit bocoran tentang bagaimana para free diver itu menahan napas. Mudah-mudahan berguna. Jadi jangan lupa untuk kalau ada pertanyaan ya, isi di kolom komentar, nanti saya usahakan menjawabnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya.